Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Prabowo dengan NIM 44432301159. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi rekayasa aquaculture dalam usaha budidaya. Kita masuk penjelasannya. Nah, yang pertama ada aplikasi rekayasa aquaculture dalam usaha budidaya. Menjelajahi peran krusial teknologi dan inovasi dalam mentransformasi sektor aquaculture menuju efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan global. Selanjutnya ada pengenalan aquaculture modern dan tantangannya. Aquaculture modern memanfaatkan sains dan teknologi untuk budidaya organisme air secara terkontrol. Meskipun menjanjikan solusi pangan, masa depan sektor ini menghadapi tantangan signifikan. Yang pertama ada kebutuhan pangan global. Populasi dunia yang terus bertambah menuntut produksi protein yang efisien dan berkelanjutan. Yang dua ada tekanan lingkungan, dampak limbah budidaya tradisional, penggunaan air, dan ancaman penyakit menjadi perhatian utama. Yang terakhir ada optimalisasi sumber daya, memaksimalkan hasil panen sambil meminimalkan biaya operasional dan penggunaan lahan air. Selanjutnya ada rekayasa genetik, peningkatan produktivitas dan ketahanan. Rekayasa genetik memungkinkan pengembangan strain unggul yang beradaptasi lebih baik terhadap kondisi budaya intensif. Yang pertama ada pertumbuhan cepat. Seleksi genetik mempercepat siklus panen, meningkatkan efisiensi pakan dan produksi biomasa. Yang kedua ada resistensi penyakit. Pengembangan stok ikan yang tahan terhadap penyakit umum, mengurangi kerugian ekonomi dan penggunaan antibiotik. Yang terakhir ada toleransi lingkungan, menciptakan spesies yang mampu bertahan di variasi suhu atau salinitas yang lebih ekstrim. Yang selanjutnya ada sistem resirkulasi aquaculture RAS, budidaya ramah lingkungan. RAS adalah teknologi tertutup yang mendaur ulang hampir semua air, menawarkan kontrol lingkungan budidaya yang presisi. Yang pertama ada penggunaan air minimal, mengurangi ketergantungan pada sumber air alami dan dampak pembuangan limbah. Yang kedua ada keberatan tinggi, memungkinkan budidaya intensif dengan hasil yang maksimal di lahan terbatas. Yang ketiga ada kontrol penuh, suhu, oksigen terlalu, dan parameter air lainnya diatur secara ketat untuk pertumbuhan optimal. Yang keempat ada lokasi fleksibel, usaha budidaya dapat didirikan di lokasi non-pesisir, bahkan di perkotaan. Yang terakhir ada sistem filtrasi biologis dan mekanis adalah inti dari las yang secara terus-menerus membersihkan air dari sisa pakan dan kotoran ikan. Yang selanjutnya ada teknologi sensor dan otomatisasi efisiensi operasional. Integrasi IoT, Internet of Things, dan otomatisasi mengubah cara operasional budidaya dari pemantauan hingga pemberian pakan. Nah, yang pertama ada pemantauan real time. Sensor mengukur pH, DO, disolvent, oksigen, amonia, dan nitrit secara instan. Yang kedua ada pemberian pakan otomatis. Sistem pintar mengatur dosis dan waktu pemberian pakan berdasarkan biomasa dan perilaku ikan. Yang ketiga ada akses jarak jauh. Pengelola dapat memantau dan mengontrol sistem budidaya melalui aplikasi smartphone. Analisis data, pengambilan keputusan berbasis data untuk optimalisasi FCR, feed conversion ratio, dan pencegahan penyakit. Selanjutnya ada bioflok dan probiotik, kesehatan ikan dan kualitas air. Penerapan probiotik dan teknologi bioflok adalah pendekatan biologis untuk meningkatkan kualitas air sekaligus menyediakan sumber nutrisi tambahan bagi organisme budidaya. Yang pertama ada 20% ya, pengurangan limbah. Bioflok mengonversi limbah nitrogen menjadi biomasa mikroba, mengurangi toksisitas air. Yang kedua ada 15%, peningkatan imunitas. Probiotik menyeimbangkan flora usus ikan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan ketahanan terhadap stres. Yang ketiga ada 10%,
efisiensi pakan flok mikroba menjadi sumber protein dan lemak alami yang dapat dimakan ikan. Nah, selanjutnya ada studi kasus implementasi berhasil di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim telah mengadopsi rekayasa aquaculture untuk meningkatkan daya saing produk perikanan. Yang pertama ada budidaya udang fanami intensif, penerapan teknologi ras dan manajemen kualitas air yang tetap ditambah modern menghasilkan tingkat kelangsungan hidup SR yang tinggi dan FCR yang efisien. Yang kedua ada bioflok untuk ikan nila dan lele. Sistem bioflok telah diadopsi secara luas dan oleh petani skala kecil hingga menengah, memungkinkan budidaya pada tebal dengan siklus produksi yang lebih pendek. Nah, yang terakhir ada masa depan aquaculture, inovasi dan keberlanjutan. Perjalanan menuju ketahanan pangan melalui aquaculture terus berlanjut, didorong oleh kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. Yang pertama ada aquaculture urban, pemanfaatan ruang vertikal dan perkotaan melalui teknologi budaya tertutup. Yang kedua ada integrasi energi terbarukan, penggunaan sumber energi hijau, surya, angin untuk mengurangi jejak karbon operasional budidaya. Yang ketiga ada adopsi AI dan machine learning, analisis prediktif yang lebih canggih untuk mengelola risiko penyakit dan mengoptimalkan manajemen pakan. Yang terakhir ada prinsip ekonomi sirkular, mengembangkan sistem aquaculture terintegrasi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan daur ulang nutrisi EMTA. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.